Gayo adalah salah satu etnis yang mendiami dataran tinggi Gayo, DTG, yang berada di wilayah tengah Provinsi Aceh. Suku yang tergolong dalam ras Proto-Melayu, Melayu tua, ini diperkirakan berasal dari India dan mulai datang ke Tanah Gayo sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Saat ini, suku Gayo menjadi penduduk mayoritas di 3 kabupaten, yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Sebagian di antaranya juga menetap di Kecamatan Serbajadi, Penaron, dan Simpang Jernih, Aceh Timur. Selama ini, ada anggapan bahwa etnis Gayo berasal dari suku Batak yang dikenal dengan Batak 27. Namun, berdasarkan hasil kajian arkeologis dari para ahli fosil dan kepurbakalaan Balai Arkeologi, Balar, Medan, Sumatera Utara, menyatakan bahwa suku Batak justru berasal dari dataran tinggi Gayo. Etnis tertua di Nusantara, menurut salah seorang peneliti dari Balar Medan, Ketut Wiratnyana, suku Batak, sebelumnya dianggap telah mengungsi ke dataran tinggi Gayo dan menetap di wilayah tengah Provinsi Aceh, sehingga menjadi suku Gayo. Tetapi anggapan itu terbantahkan setelah adanya penelitian yang dilakukan oleh para arkeolog selama beberapa tahun di sejumlah titik di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian difokuskan para arkeolog di Loyang, Gua, Mendale, Loyang Ujung Karang dan Loyang Pukes, di Kampung Mendale, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Hasil dari penggalian situs-situs purbakala tersebut, ditemukan adanya kerangka manusia prasejarah. Setelah dilakukan penelitian secara ilmiah, kerangka manusia yang ditemukan itu, usianya berkisar antara 3.580 hingga 4.400 tahun. Itu artinya, kawasan dataran tinggi Gayo, sudah dihuni oleh manusia sejak ribuan tahun silam. Jauh sebelum adanya suku Batak dan suku-suku lain di Pulau Sumatera. Berkaca dari hasil penelitian secara ilmiah, suku Gayo merupakan salah satu etnis tertua yang mendiami bumi Nusantara ini. Beragam budaya. Selain itu, Gayo juga dikenal dengan etnis yang memiliki beragam budaya dan tradisi yang sebagian di antaranya masih digunakan oleh masyarakat yang berada di wilayah tengah provinsi berjuluk Serambi Mekah itu. Secara administratif, sebelum pemekaran wilayah banyak terjadi di Indonesia, suku Gayo menjadi penduduk mayoritas di 2 kabupaten di wilayah Tengah dan Tenggara, yaitu Aceh Tengah dan Aceh Tenggara. Kedua kabupaten ini kemudian mengalami pemekaran. Aceh Tenggara memekarkan Kabupaten Gayo Lues, sementara Aceh Tengah memekarkan Kabupaten Bener Meriah. Kabupaten Gayo Lues sebelumnya tergabung dalam Kabupaten Aceh Tenggara atau dikenal dengan Tanah Alas. Pada tanggal 10 April tahun 2002, terjadi pemekaran dengan nama Kabupaten Gayo Lues dengan ibu kota Blangkejeren. Sementara Kabupaten Bener Meriah melepaskan diri dari Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2003. Kabupaten Bener Meriah dengan ibu kota Redelong, juga didominasi oleh penduduk asli suku Gayo, meskipun daerah ini menjadi didiami beragam suku. 3 kelompok. Suku Gayo terdiri atas 3 kelompok, yaitu masyarakat Gayo Lut yang mendiami daerah Aceh Tengah dan Bener Meriah. Gayo Lues yang mendiami daerah Gayo Lues dan Aceh Tenggara, serta Gayo Serbejadi yang mendiami sebagian kecamatan di Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Asal nama Gayo. Ada banyak pendapat mengenai asal-usul nama Gayo. Rentang sejarah yang amat panjang jika dikaji dengan seksama dan mendasar. Terkadang dijumpai silang atau perbedaan pendapat dalam menemukan sisi kebenarannya. Hal ini disadari karena rentang waktu sejarah yang amat panjang, referensi yang terbatas ditambah banyaknya keterangan oleh para narasumber yang sifatnya turun-temurun. Menurut salah seorang penulis MZ, Abidin, mengemukakan ada 5 pendapat terkait asal-usul suku Gayo. Pertama, kata Gayo berasal dari bahasa Batak Karo yang berarti kepiting. Pada zaman dahulu terdapat serombongan pendatang suku Batak Karo ke Blangkejeren. Mereka melintasi sebuah desa bernama Porang. Tidak jauh dari perkampungan tersebut dijumpai telaga yang dihuni seekor kepiting besar. Lantas para pendatang ini melihat binatang tersebut dan berteriak, "Gayo, Gayo." Penggalian atau ekskavasi yang dijumpai adalah kerangka manusia ini. Kerangka manusia ini ditemukan
ditemukan dalam sebuah ekskavasi di Konon kedalaman dari sinilah kemudian daerah tersebut dinamai dengan Gayo. Kedua, dalam buku The Travel of Marco Polo, karya Marco Polo, seorang pengembara bangsa Italia. Dalam buku ini dijumpai kata Dranggayu yang artinya orang Gayo, Gayo. Ketiga, kata Kayo ini dalam bahasa Aceh. Ka berarti sudah dan yo berarti lari, takut. Kayo berarti sudah takut atau lari. Keempat, kata Gayo berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti gunung. Maksudnya adalah orang yang tinggal di daerah pegunungan. Kelima, dalam buku Bustanus Salatin yang dikarang oleh Nuruddin Ar-Raniri, pada tahun 1637 Masehi yang tertulis dengan huruf Arab. Di samping nama Gayo di atas ada juga disebutkan kata Gayor. Hal ini terjadi karena orang-orang tertentu tidak mengerti bahwa yang sebenarnya adalah kata Gayo. Sejarah. Pada abad ke-11, kerajaan Linge didirikan oleh orang-orang Gayo pada era pemerintahan Sultan Mahdum Johan Berdaulat Mahmud Syah dari Kesultanan Perlak. Informasi ini diketahui dari keterangan Raja Uyem dan anaknya Raja Ranta yaitu Raja C. Bebesen dan dari Zainuddin yaitu dari Raja-Raja Kejurun Bukit yang keduanya pernah berkuasa sebagai raja di era kolonial Belanda. Raja Linge pertama disebutkan mempunyai 4 orang anak. Yang tertua seorang wanita bernama Empu Beru atau Datu Beru. Yang lain sebayak Lingga, Ali Syah, Merah Johan, Johan Syah, dan Merah Lingga, Malam Syah. Sebayak Lingga kemudian merantau ke Tanah Karo dan membuka negeri di sana lalu dikenal dengan Raja Lingga Sibayak. Sebelumnya dengan ras Australomelanesid dan juga DNA orang-orang ini itu sama dengan DNA orang Gayo. Jadi mau tidak mau adalah kerangka yang ditemukan di Loyang Mendale itu adalah nenek moyangnya orang Gayo. Kerangka yang ditemukan di Loyang Mendale itu adalah nenek moyangnya orang Gayo. Merah Johan mengembara ke Aceh Besar dan mendirikan kerajaan bernama Lem Krak atau Lem Owi atau yang dikenal dengan Lamuri atau Kesultanan Lamuri. Sedangkan Merah Lingga tinggal di Linge, Gayo, yang selanjutnya menjadi Raja Linge turun-temurun. Yang menyatakan bahwa paradigma atau selama ini kan dikatakan bahwa suku salah satu subetnis Batak dan itu terbantahkan bahwa sebenarnya suku Gayo itu lebih erat dengan kaitannya dengan suku Karo, etnis Karo. Merah Silu bermigrasi ke daerah Pasai dan menjadi pegawai Kesultanan Daya di Pasai. Merah Mege dikuburkan di Wihni Rayang di lereng Keramil Palu di daerah Linge, Aceh Tengah. Sampai sekarang masih terpelihara dan dihormati oleh penduduk. Penyebab mereka migrasi tidak diketahui, akan tetapi menurut riwayat dikisahkan bahwa Raja Linge lebih menyayangi bungsunya Merah Mege. Sehingga membuat anak-anaknya yang lain lebih memilih untuk mengembara. Kehidupan sosial. Masyarakat Gayo hidup dalam komuniti kecil yang disebut kampung, desa. Setiap kampung dikepalai oleh seorang reje, kepala desa. Kumpulan beberapa kampung disebut kemukiman, yang dipimpin oleh mukim. Sistem pemerintahan tradisional berupa unsur kepemimpinan yang disebut sarak opat, terdiri dari reje, raja, petue, petua, imam, dan rakyat. Pada masa sekarang beberapa buah kemukiman merupakan bagian dari kecamatan, dengan unsur-unsur kepemimpinan terdiri atas gecik, wakil gecik, imam dan cerdik pandai yang mewakili rakyat. Sebuah kampung biasanya dihuni oleh beberapa kelompok belah klan. Anggota suatu belah berasal dari satu nenek moyang, masih saling mengenal dan berhubungan dengan adat istiadat. Garis keturunan ditarik berdasarkan prinsip patrilineal. Sistem perkawinan yang berlaku berdasarkan tradisi adalah eksogami belah, dengan adat menetap sesudah nikah yang patrilokal, juelen, atau matrilokal, angkap. Kelompok kekerabatan terkecil disebut saraine, keluarga inti. Kesatuan beberapa keluarga inti disebut sara dapur. Pada masa lalu, beberapa sara dapur tinggal bersama dalam sebuah rumah panjang, sehingga disebut sara umah. Beberapa buah rumah panjang bergabung ke dalam satu belah klan. Pada masa sekarang, banyak keluarga inti yang mendiami rumah sendiri. Pada masa lalu, orang Gayo mengembangkan mata pencaharian dengan bertani di sawah dan beternak. Namun untuk saat ini, penghasilan utama masyarakat Gayo dengan mengembangkan komoditi kopi Arabica Gayo. Selain itu,
Ada juga penduduk yang menjadi nelayan dengan menangkap ikan di Danau Lut Tawar, khususnya yang tinggal di kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, serta sebagian di antaranya meramu hasil hutan. Mereka juga mengembangkan kerajinan membuat keramik, menganyam dan menenun. Tetapi, untuk kerajinan membuat keramik dan anyaman pernah nyaris terancam punah seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Namun dengan dijadikannya daerah ini sebagai tujuan wisata di Aceh, kerajinan keramik mulai dikembangkan lagi. Kerajinan lain yang juga banyak mendapat perhatian adalah kerajinan membuat sulaman kerawang dengan motif yang khas. Kerawang Gayo sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Pakaian adat Gayo. Kerawang Gayo adalah nama sebutan terhadap motif ukir pada suku Gayo. Kerawang Gayo berkembang pada ukiran kain. Pakaian adat ini sering digunakan saat pesta pernikahan dan acara adat lainnya di wilayah tengah Provinsi Aceh, khususnya Gayo. Pakaian adat Gayo untuk laki-laki, pengantin baru, disebut aman mayak, sedangkan untuk perempuan, pengantin perempuan, disebut inen mayak. Berikut adalah perbedaan aman mayak dan inen mayak. Untuk aman mayak, pengantin pria menggunakan bulang pengkah juga berfungsi sebagai tempat untuk menancapkan sunting. Selain bulang pengkah, digunakan juga baju putih, celana, beberapa gelang pada lengan, cincin, tanggang, genit rantai, kain sarung, dan ponok, sejenis keris. Unsur lain yang digunakan yaitu sanggul sempol gampang bulet yang digunakan ketika akad nikah, dan sempol gampang kenang yang digunakan selama 10 hari setelah akad nikah diselenggarakan. Untuk inen mayak, baju pengantin wanita terdiri dari baju, ikat pinggang ketawak dan sarung pawak. Untuk perhiasan menggunakan mahkota sunting, cemara, sanggul sempol gampang, lelayang, ilung-ilung, subang ilang dan anting-anting subang gener yang semuanya digunakan sebagai hiasan kepala. Untuk bagian leher, tergantung pada kalung tanggal, apakah terbuat dari perak atau uang perak tanggang birahmani dan uang perak tanggang ringgit, serta belgong, sejenis manik-manik. Untuk kedua lengan hingga ujung jari, diperindah dengan berbagai jenis gelang, seperti topong, gelang giok, gelang puntu, gelang bulet, gelang berapit dan gelang beramur, serta berbagai jenis cincin seperti cincin sensim belam keramil, sensim patah, sensim genta, sensim kul, sensim belilit dan sensim keselan. Pada bagian pinggang, tidak hanya ikat pinggang, tapi juga digunakan rantai genit rantai. Untuk pergelangan kaki digunakan gelang kaki dan tak ketinggalan upuh ulen-ulen atau selendang. Meligu Bupati Biren, Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia. Rumah adat Gayo. Rumah adat tradisional Gayo dikenal dengan nama Umah Pitu Ruang yang berarti rumah 7 ruang. Rumah ini berbentuk rumah panggung yang berdiri di atas suyen, tiang, setinggi 2 meter. Biasanya tiang rumah terbuat dari kayu damar. Umah Pitu Ruang berbentuk persegi panjang dan dihuni oleh beberapa keluarga. Panjang bangunan berkisar antara 5-9 tiang dan lebarnya sekitar 4 tiang, terdiri atas 3 ruangan. Kedua tiang panjang, banjar tengah, disebut reje tiang dan peteri atau menteri. Letak rumah Gayo biasanya membujur dari timur ke barat dan letak tangga yang menuju pintu masuk biasanya dari arah timur atau utara. Rumah yang dianggap normal letaknya dibangun di arah timur sampai barat disebut bujur dan yang letaknya utara sampai selatan disebut lintang. Jika sama sekali tidak mengikuti arah mata angin, maka rumah seperti ini disebut sirung gunting. Rumah adat Gayo merupakan rumah panggung dengan tinggi tiang antara 2-2,5 meter dengan jumlah tiang 39 batang. Ada yang berbentuk persegi 4 dan 8, terbuat dari kayu, beratap ijuk, dan tidak menggunakan paku serta dapat bertahan selama ratusan tahun. Penggunaan tiang penyangga yang selalu berjumlah ganjil secara filosofi melambangkan nilai keislaman. Rumah adat Gayo memiliki 7 ruang, dengan 1 ruang utama yang dinamakan lepo. Rumah dengan 3 ruang memiliki 16 tiang, sedangkan rumah dengan 5 ruang memiliki 24 tiang. Tiang-tiang tersebut berdiri pada pondasi yang terbuat dari batu kali ataupun batu alam dan tiang-tiangnya terbuat dari kayu uyem pinus. Makanan khas Gayo. Ada beberapa makanan yang biasanya hanya dapat ditemukan di Gayo.
Makanan-makanan tersebut memiliki keunikan masing-masing, seperti makanan khas daerah lainnya. Di antaranya gutel yang merupakan makanan yang terbuat dari tepung beras, kelapa parut dan garam yang dibentuk lonjong. 2 buah gutel yang sudah dibentuk kemudian disatukan dengan menggunakan daun pandan atau daun pisang, kemudian dikukus. Biasanya gutel sering dinikmati di pagi atau sore hari dengan ditemani secangkir kopi Arabica maupun Robusta khas Gayo. Ada juga makanan bernama lepat. Makanan ini biasanya menjadi sajian khas menjelang bahkan di bulan Ramadan atau menyambut Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Makanan ini, komposisinya terdiri dari tepung ketan yang dicampur dengan gula aren, diisi dengan kelapa parut yang juga dimasak dengan gula terlebih dahulu kemudian dibungkus dengan daun pisang. Berikutnya sajian masakan ikan masamjeng. Makanan ini merupakan olahan ikan mujair, depik serta beberapa jenis ikan air tawar yang dimasak dengan kuah kuning dan bercita rasa asam pedas. Masamjeng juga terkadang dicampur dengan beberapa jenis sayuran seperti kentang, labu siam, kacang koro, dan untuk menambah aromanya terkadang ditambah daun gegarang serta buah empan, andaliman. Seni dan budaya. Suatu unsur budaya yang tidak pernah lesu di kalangan masyarakat Gayo adalah kesenian karena hampir tidak pernah mengalami kemandekan bahkan cenderung berkembang. Bentuk kesenian Gayo yang terkenal antara lain tari saman dan seni bertutur yang disebut didong. Selain untuk hiburan dan rekreasi, bentuk-bentuk kesenian ini mempunyai fungsi ritual, pendidikan, penerangan, sekaligus sebagai sarana untuk mempertahankan keseimbangan dan struktur sosial masyarakat. Di samping itu ada pula bentuk kesenian seperti tari bines, tari guel, tari munalu, sebuku, pepongoten, seni meratap dalam bentuk prosa, guru didong dan melengkan, seni berpidato berdasarkan adat. Dalam seluruh segi kehidupan, orang Gayo memiliki dan membudayakan sejumlah nilai budaya sebagai acuan tingkah laku untuk mencapai ketertiban, disiplin, kesetiakawanan, gotong royong dan rajin, mutentu. Pengalaman nilai budaya ini dipacu oleh suatu nilai yang disebut bersikemelan, yaitu persaingan yang mewujudkan suatu nilai dasar mengenai harga diri, mukemel. Nilai-nilai ini diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam bidang ekonomi, kesenian, kekerabatan, dan pendidikan. Sumber dari nilai-nilai tersebut adalah agama Islam serta adat setempat yang dianut oleh seluruh masyarakat Gayo. Bahasa. Bahasa Gayo adalah bahasa yang dipakai sebagai alat berinteraksi sehari-hari oleh suku Gayo. Bahasa Gayo ini mempunyai keterkaitan dengan bahasa suku Karo di Sumatera Utara. Bahasa ini termasuk kelompok bahasa yang disebut Northwest Sumatra Barrier Islands dari rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Gayo yang ada di Lokup sedikit berbeda dengan bahasa Gayo yang ada di Gayo Kalul, Gayo Lut, Linge, dan Gayo Luas. Hal tersebut disebabkan pengaruh bahasa Aceh yang lebih dominan di Aceh Timur. Begitu juga halnya dengan Gayo Kalul, di Aceh Tamiang, sedikit banyak terdapat pengaruh Melayu karena lebih dekat ke Sumatera Utara. Kemudian, Gayo Luas lebih dipengaruhi oleh bahasa Alas dan bahasa Karo karena interaksi yang lebih banyak dengan kedua suku tersebut lebih-lebih komunitas Gayo yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Dialek pada suku Gayo, menurut M.J. Melalatoa, dialek Gayo Lut terdiri